Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal TIU, yaitu analitis, soal-soal analitis. Tapi sebelum itu, kemarin ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, bahwa kemarin di video Pancasila ya, saya bilang bahwa teman-teman tidak harus menghafalkan nilai-nilai Pancasila yang ada 45 itu ya. Penjelasan lengkapnya gini, kemarin memang belum saya jelaskan lengkap karena materinya terlalu banyak dan waktunya sudah sangat panjang. Kita sedikit belajar tentang teori belajar. Jadi belajar tentang teori belajar itu gini, teman-teman percaya kan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yaitu otak kanan ya, tolong diperhatikan ini biar teman-teman tidak salah penangkapan, punya otak kanan dan punya kemampuan otak kiri. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Otak kiri ini adalah kemampuan berpikir secara spesifik, secara rinci. Otak kanan itu berpikir secara holistik, secara umum. Baik, sekarang saya tanya, ketika teman-teman menghafalkan 45 butir nilai Pancasila, itu otak mana yang digunakan? Jawabannya adalah otak kiri yang digunakan. Sekarang saya tanya, apakah semua orang itu diberkati dengan otak kiri yang kuat? Apakah seperti itu? Jawabannya enggak. Enggak semua orang itu diberkati dengan otak kiri yang kuat. Ada orang yang diberkati dengan otak kanan yang kuat, yaitu berpikir secara holistik atau secara besar, secara umum. Nah, makanya orang-orang yang berpikir dengan otak kanan, dia tidak akan mampu untuk menghafalkan 45 nilai Pancasila ini. Kalau dipaksakan, dia nggak akan pernah bisa. Oke, jadi menghafalkan 40 nilai Pancasila itu bagus sekali. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Jadi orang-orang yang punya otak kanan yang kuat, yang berpikir secara holistik, berpikir secara besar atau umum, itu teman-teman bisa pegang nilai dasarnya saja, nilai dasar dari sila pertama sampai sila kelima. Karena kalau teman-teman paksakan menghafalkan ini, itu nggak akan jalan, nggak akan bisa teman-teman lakukan. Saya berikan satu contoh lagi, misal tentang materi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Orang-orang yang punya otak kiri yang kuat atau orang-orang yang suka dengan otak kiri, mereka akan menghafalkan undang-undang dari awal, dari pembukaan sampai dengan akhir. Dihafalkan satu bab per bab, satu pasal per pasal gitu ya. Dibuatkan rangkumannya, dihafalkan semuanya. Itu kalau otak kirinya kuat. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa melakukan hal itu? Bisa enggak? Jawabannya enggak mungkin semua orang bisa menghafalkan itu. Maka kalau yang punya otak kanan kuat tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Contoh nyata, apakah semua jaksa itu hafal dengan undang-undang ini? Jawabannya enggak. Iya, ada jaksa yang hafal karena otak kirinya kuat. Tetapi ada juga yang enggak hafal karena yang kuat otak kanannya. Lalu gimana dong kalau yang otak kanan menghadapi hal seperti ini? Kembali lagi, teman-teman harus berpikir secara holistik, berpikir secara besar. Contoh, saya termasuk orang yang suka dengan otak kanan. Jadi kalau disuruh menghafalkan 40 nilai Pancasila, menghafalkan ayat demi ayat di undang-undang, saya tidak akan mau dan saya tidak akan mampu. Maka kalau menghafalkan seperti ini, teman-teman melihatnya secara besar. Contoh, kalau undang-undang itu saya menghafalkan begini. Yang paling tinggi itu apa di undang-undang? Pembukaan. Di pembukaan itu ada, pembukaan. Misal ya, di pembukaan ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum misal. Saya akan buat lingkaran seperti ini. Ini sebagai sumber segalanya. Lalu di sini ada bab 1. Ya enggak? Ada bab 1 tentang bentuk negara. Saya tidak peduli dengan, bentuk negara. Saya tidak peduli dengan itu ayat berapa atau berapa, saya tidak tahu itu. Yang penting bab 1 tentang bentuk negara. Lalu saya buat lingkaran lagi di sini. Tidak bagus. Di sini nanti ada bab 2.
bab kedua, yaitu tentang MPR misal. Saya buat lagi di sini lingkaran lagi. Sampai dengan yang paling akhir. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata yang paling dalam itu adalah undang-undang tentang bentuk negara yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Semakin keluar itu semakin mendekati kepribadian atau mendekati masyarakat. Taruhlah di sini bab yang agak jauh ya, bab 11 misal tentang apa? Agama di pasal 29. Nah, misal begini ya enggak, semakin ke sini itu dia akan semakin mendekati masyarakat. Saya menghafalkannya gini aja. Saya nggak tahu di bab 1 itu bab 1 pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu berkaitan dengan apa. Tetapi ketika saya tahu bahwa itu mendekati pembukaan, berarti bab 1 itu akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kondisi negara secara dasar. Contoh, bab 1 itu pasti isinya tentang bentuk negara, tentang negara hukum, misal seperti itu. Di bab 2 tentang MPR, nanti di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan sampai paling belakang. Inilah berpikir secara holistik, ya. Ini holistik namanya. Berpikir secara besar. Teman-teman nggak harus kok ngikuti semua orang yang bilang, dihafalkan dong itu nilai undang-undangnya semuanya. Ya kalau dia mungkin mampu, teman-teman nggak tentu mampu dengan hal itu, ya nggak. Jadi ketika ada orang bilang, mungkin yang bilang itu adalah seorang yang punya banyak follower, gitu ya, punya banyak follower dan dia bilang cara A. Teman-teman belum tentu cocok dengan cara A. Jadi temukanlah cara teman-teman yang terbaik gitu loh. Oke, contoh gini tentang kebenaran dari seorang follower ya. Saya berikan contoh satu lagi sebelum masuk ke TIU tentang sebuah fakta kebenaran. Contoh ini yang saya banyak sekali yang WA saya menanyakan ini. Saya tanya, di tahun 2019 itu ada FR yang valid ya, mengatakan bahwa masalah batik, masalah memakai batik di soal TWK. Oke, ya intinya di soal TWK itu mempermasalahkan orang yang memakai batik dan pilihannya ada nasionalisme pada waktu itu, nasionalisme, ada pilihan kedua itu bela negara, misal bela negara. Ada tentang patriotisme, misal ya, patriotisme. Nah, misal 3 aja. Ketika masalah batik ini dibahas oleh seseorang yang punya banyak follower, dia mengatakan bahwa jawabannya adalah nasionalisme. Dan semua followernya mengamini jawabannya nasionalisme. Apakah jawaban itu valid? Valid nggak teman-teman? Coba saya tanya. Yang mengatakan ini adalah seorang yang punya banyak follower, mengatakan bahwa memakai batik itu adalah nasionalisme. Apakah itu valid? Apakah itu benar? Bisa benar, bisa enggak. Kenapa? Karena yang punya kunci adalah BKN. Kita nggak tahu kuncinya apa. Ya enggak? Yang tahu kuncinya hanya BKN, pemilik soal. Yang tadi followernya banyak tadi, dia hanya menganalisa saja, mencari kevalidan. Bisa benar, bisa tidak. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman mendapatkan informasi pembahasan dari channel manapun, bahkan dari lumbung pustaka, jadilah orang yang kritis. Jangan seperti sebuah gelas yang kosong, dimasuki air apapun diterima. Tapi berikanlah di sini saringan. Ya, jadilah orang yang kritis di sini. Oke. Oke, gitu. Bisa diterima teman-teman. Terakhir, kalau teman-teman punya masalah teknis, tanyakanlah kepada tutor teman-teman. Saya yakin teman-teman kebanyakan ikut bimbel. Kalau ada masalah teknis, tanyakan ke mereka. Kenapa? Karena kalian bayar. Kalian sudah menyerahkan uangnya, ya. Saya lihat di press list itu, ternyata buka bimbel CPNS, itu kalian bayarnya cukup besar juga. Di atas 500-an. Wow, bagi saya yang sudah bekerja itu cukup mahal. Gitu. Oke ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa menghafalkan, saya ulang lagi, saya tidak mengatakan bahwa menghafalkan butir-butir Pancasila itu salah, enggak.
tetapi itu tidak bisa diterapkan ke semua orang. Kedua, kalau ada yang teknis, silahkan tanyakan ke tutor kalian, karena kalian bayar ya. Jangan sampai kalian bayar di tutor ini, tapi malah tanya ke yang gratisan. Jangan sampai gitu ya, eman-eman uang kalian ya. Uang kalian terlalu berharga. Dan yang terakhir terkait dengan modul Pancasila, sampai hari ini modul itu masih saya revisi karena ada beberapa teman yang kemarin ngasih masukan, dan saya nggak tahu kapan saya bisa merevisinya karena saya buat video ini hari Ahad, besok hari Senin, dan hari Senin biasanya akan sangat padat kerjaannya. Saya nggak tahu kapan luangnya, tapi kalau udah luang nanti akan saya kirimi kepada teman-teman yang sudah WA ya. Teman-teman yang sudah WA mohon bersabar, sudah saya baca cuman belum saya balesi. Besok kalau udah jadi akan saya kirimi ya. Kita mulai dengan soal analitis yang mudah-mudah saja ya, buat refreshing khususnya untuk saya dan juga untuk teman-teman. Kita coba kerjakan 3 soal saja. Ini soal pertama. Saya teman-teman lihat dulu. Kalau teman-teman udah tahu jawabannya, silahkan di skip, ganti video yang lain atau mengerjakan soal yang lain ya. Ini soal kedua yang akan kita bahas. Kalau udah tahu ya udah skip aja, ganti materi karena waktunya udah mepet. Teman-teman butuh banyak pengalaman yang sudah paham dilewati. Ini soal ketiga, sorry. Nah, 3 soal saja. Tapi kalau teman-teman belum paham atau masih ingin tahu jawabannya, silahkan disimak. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke? Coba kita belajar dari mana ya? Dari atas ya. Oke, ini soal yang pertama ya. Ini cukup mudah. Kalau soal-soal seperti ini biasanya kalau hanya satu soal untuk satu jawaban itu mudah. Coba kita baca. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan setiap tim terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. B tidak boleh tim dengan C atau B tidak boleh tim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, sedangkan F harus dipisahkan dengan A. 3 tim yang dapat dibentuk adalah Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini pertama kita tulis dulu timnya, yaitu ada tim 1, lalu ada tim 2, lalu ada tim 3. Ya, oke. Ini pernyataan pertama yang ini, A harus berada dalam satu tim dengan D, koma, berarti habis ya. A kita taruh di sini, misal A harus satu tim dengan D. B tidak boleh tim dengan G atau C. Oke, kita misalkan B di sini ya. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. Berarti di sini tidak ada G, tidak ada C ya. Saya berikan tanda tidak ada si G atau si C. Begini, C tidak boleh dipisahkan dengan I, berarti C ini tidak mungkin ada di C ini tidak mungkin ada di tim 1 karena dia tidak boleh dipisahkan dengan I, dan di tim 2 juga tidak mungkin karena tidak dibolehkan, maka hanya ada di sini. C tidak boleh dipisahkan dengan si I. Begini. Ini ya. Sekarang yang ini, E dan H harus berada dalam satu tim yang sama dengan B. Berarti E dan H hanya ada di sini, E dan juga H. Oke, yang ini sudah kita hapus ya. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A, berarti F dipisahkan dengan A. Artinya dipisah dengan A, dia hanya bisa di tim ketiga, karena tim kedua udah penuh. Gini, yang tersisa adalah ini udah 3, tim 2 udah 3, tim 3 udah 3, tim 1 baru 2. Yang belum dimasukkan siapa ini teman-teman? Si G ya, berarti G ada di sini. Nah, begini susunannya. Maka jawabannya yang mana? Tim 1 itu ADG, yang ADG itu ada si ini, ada si ini. Oke, tim kedua ada BEH. BEH itu yang ini ya, berarti yang A salah. Kita bisa ngambil si C. Di bagian ketiga juga CIF sama ya, CIF, berarti jawabannya yakin yang C. Gini doang teman-teman, cepet ya. Kalau teman-teman besok mengerjakan pasti lebih cepat lagi. Oke, kita lanjut soal kedua. 5 orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester
Nilai yang diperoleh Mita lebih tinggi dari Pipit. Reni mendapat nilai tertinggi. Nilai Yani lebih tinggi daripada Mita. Sinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mita, tetapi lebih tinggi dibandingkan Pipit. Urutan nilai kelima mahasiswa ini dari nilai terendah adalah... Oke, kalau kayak gini tuh mudah. Teman-teman hanya perlu memisalkan saja dengan cara membuat sebuah garis. Misal gini ya. Ini bawah, ini atas misal ya, puncaknya atau atasnya. Pernyataan pertama, nilai yang diperoleh Mita lebih tinggi daripada Pipit. Kita misalkan di sini Mita ya, Mita lebih tinggi daripada Pipit. Misal Pipit di sini lebih bawah ya karena di sini. Oke, ini pernyataan pertama. Sekarang pernyataan kedua. Reni mendapat nilai tertinggi, berarti di sini adalah Reni tertinggi. Nilai Yani lebih tinggi daripada Mita, berarti kan dia di sini ya. Karena paling tinggi adalah si Reni, gitu. Sinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mita, tetapi lebih tinggi dibandingkan Pipit. Berarti kan di sini ya dia itu si Sinta. Oke. Pertanyaannya, urutan nilai kelima mahasiswa ini dari yang paling rendah, berarti yang paling bawah. Paling bawah berarti si Pipit. Oke, ini nomor 1. Berarti si A sudah pasti salah. Kedua Sinta, oke. Ketiga Mita, yang Mita hanya si D. Berarti kita ngambil si D. Gini doang, selesai. Oke ya, intinya cuma dibuat ini aja, garis bantu kayak gini. Itu nanti udah ketemu. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 3. Kita baca ya. Ada PH, RST adalah 5 orang diplomat. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. H hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah penerjemah, berarti yang tidak punya bahasa yang sama ya, yang menggunakan penerjemah. Coba kita tulis dulu. Pernyataan pertama, P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman, berarti P ini dia hanya bisa si Jerman dan juga dia bisa Inggris, 2 bahasa. Oke, yang kedua, H berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan juga Cina. Oke, H ini 3 bahasa, yaitu Prancis, Jepang, dan Cina. Jepang dan juga Cina. Oke, lanjut di sini ya. R sekarang. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman, dia hanya bisa bahasa Jerman. Yang S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Oke, S berarti berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, sorry kurang I ya, Inggris. Bahasa Inggris, Jepang, dan juga Cina. Oke, gini. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman, berarti T ini bisa bahasa Prancis dan juga Jerman, 2 bahasa. Sekarang kita cek yang ini ya, yang membutuhkan penerjemah, berarti yang tidak ada bahasa yang sama gitu. Coba yang A itu P dan R. P ini ada Jerman dan Inggris, R ini ada Jerman, berarti bisa menggunakan bahasa Jerman, mereka tidak butuh. Yang B, R dan T. R dan T ini ada Jermannya, T juga ada Jermannya, berarti ini juga tidak butuh yang B. Yang C, H dan R. Betul ya, H dan R. R itu Jerman ya, tapi H tidak ada bahasa Jermannya, dia hanya bisa Prancis, Jepang, dan juga Cina. Berarti dia butuh penerjemah. Yang D, H dan S. H itu ini Prancis, Jepang, Cina. S Inggris, Jepang, Cina. Mereka bisa menggunakan Jepang atau menggunakan Cina. Berarti jawaban kita yakin yang C. Oke teman-teman, gini aja dulu. Video kali ini cukup pendek ya teman-teman, karena ini hari Ahad.
hari untuk keluarga, jadi saya tidak panjang-panjang bikin videonya, dan juga besok hari Senin butuh badan yang fit untuk menghadapinya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, see you.